Selamat pagi anak-anak terkasih, berjumpa kembali dengan saya Bapak Janes Sihotang di pelajaran agama Katolik kelas 5 SD. Nah, hari ini kita akan mempelajari masih di bab 4 bagian D, yakni Yesus menderita, wafat dan bangkit. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yakni yang pertama, nantinya kamu akan mampu menceritakan secara ringkas tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dan yang kedua, kamu mampu menemukan makna dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, minggu lalu kita telah menyaksikan bersama penjelasan Bapak mengenai teladan Yesus dalam menunjukkan sikap bersahabat bagi semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Dalam hal ini, Yesus menunjukkan sikap belas kasih dan pengampunan terhadap Zakeus yang dianggap berdosa oleh banyak orang karena perbuatan serakahnya. Namun, berkat kehadiran Yesus, akhirnya dapat mengubah hidupnya menjadi orang yang baik. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Bapak ingin berikan beberapa pertanyaan kepada kamu terkait pembelajaran kemarin. Pertanyaan yang pertama, kisah Zakeus terdapat dalam Injil. Ayo, siapa yang mengingatnya? Iya, bagus sekali. Kisah Zakeus terdapat dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Pertanyaan yang kedua, apa arti bertobat? Ayo, coba kamu pikirkan sejenak. Apa arti bertobat? Iya, bertobat berarti menyesali dan menyadari segala kesalahan dan dosa, kemudian mau memohon ampun di hadapan Tuhan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam hal ini Zakeus si pemungut cukai yang serakah sudah memiliki pertobatan di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kamu? Jawablah dan renungkanlah di dalam hati kamu. Baik, anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu berkorban? Nah, jika pernah, dalam hal apakah kamu berkorban? Baik, dalam hal ini Bapak akan menjelaskan sedikit pengertian berkorban. Berkorban berarti menyatakan rasa cintanya, kesetiaannya, dan kasihnya kepada sesuatu hal dengan sikap tanggung jawab. Dalam hal ini, kita akan melihat bagaimana pengorbanan Yesus bagi manusia. Nah, mari kita saksikan cuplikan singkat mengenai kisah sengsara, wafat, serta kebangkitan Yesus berikut ini. Wanita itu berdiri di lereng gunung yang ramai. Matanya sangat sedih melihat satu pemandangan yang mengerikan. Anaknya meninggal. Ibu itu adalah Maria, dan dia berdiri di dekat tempat di mana Yesus dipakukan pada satu salib. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana Yesus mengakhiri hidupnya yang indah dalam hari yang mengerikan seperti ini? Bagaimana bisa Allah mengizinkan anaknya dipakukan di salib untuk mati di sana? Apakah Yesus melakukan kesalahan karena siapa dia sebenarnya? Atau apakah Tuhan gagal? Nah, anak yang terkasih, tidak. Tuhan tidak gagal. Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Yesus selalu tahu dia akan mati oleh karena orang-orang yang jahat. Bahkan ketika Yesus bayi, seorang tua bernama Simeon mengatakan kepada Maria bahwa akan ada kesedihan di masa depan. Beberapa hari sebelum Yesus dibunuh, seorang wanita datang dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Dia membuang-buang uang. Murid-muridnya protes. Dia melakukan pekerjaan yang baik. Yesus menjawab, dia melakukan ini untuk penguburanku. Kalimat yang sangat aneh, bukan? Sesudah hal itu, Yudas, salah satu dari 12 murid Yesus,
setuju untuk mengkhianati Yesus kepada imam kepala untuk uang sebesar 30 keping perak. Pada hari perjamuan Paskah Yahudi, Yesus menikmati makan terakhirnya dengan muridnya. Dia mengatakan hal-hal yang luar biasa tentang Allah dan janji-janjinya untuk mereka yang mengasihinya. Kemudian Yesus memberikan roti dan secangkir anggur kepada mereka untuk dibagikan. Hal ini mengingatkan bahwa tubuh dan darah Yesus diberikan kepada mereka untuk membawa pengampunan atas semua dosa-dosa. Nah, anak-anak yang terkasih, kemudian Yesus berkata kepada teman-temannya bahwa dia akan diserahkan dan mereka akan meninggalkannya. "Aku tidak akan pergi," Petrus bersikeras. "Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkaliku sebanyak 3 kali," Yesus berkata kepada Petrus. Kemudian pada malam itu, Yesus pergi untuk berdoa di Taman Getsemani. Murid-muridnya yang bersama dengan dia tertidur pulas. "Oh Bapakku," Yesus berdoa, "biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki terjadi padaku." Tiba-tiba datanglah segerombolan orang banyak berbaris menuju kebun, dipimpin oleh Yudas. Yesus tidak melawan, tetapi Petrus memotong telinga salah satu orang itu. Tanpa suara, Yesus menyentuh telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus tahu bahwa penahanan ini merupakan bagian dari kehendak Allah. Orang banyak itu membawa Yesus ke rumah imam besar. Di sana pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus harus mati. Tidak jauh dari situ, Petrus berdiri di samping perapian pelayan dan melihatnya. 3 kali orang melihat ke arah Petrus dan berkata, "Kamu bersama dengan Yesus." Apa yang terjadi? Dalam hal ini, 3 kali Petrus menyangkal hal itu. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, Petrus mengutuk dan bersumpah. Kemudian ayam berkokok. Itu seperti suara Allah untuk Petrus. Kemudian dia teringat akan perkataan Yesus. Kemudian Petrus menangis dengan keras. Yudas juga menyesal. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah dan tidak berbuat dosa atau kejahatan. Yudas mengembalikan 30 keping uang perak itu, tetapi para imam tidak mau menerimanya. Yudas melemparkan uang itu ke tanah dan pergi keluar dan menggantungkan dirinya sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih, imam-imam membawa Yesus kepada Pilatus, gubernur Roma. Pilatus berkata, "Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini." Tetapi orang banyak itu tetap berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Akhirnya Pilatus mengabulkan permintaan itu dan menjatuhkan hukuman Yesus untuk mati di salib. Para prajurit memukul Yesus, meludahi wajahnya dan menendang dia. Mereka membuat sebuah mahkota yang kejam dari duri, yang panjang dan tajam, serta menekannya ke kepala Yesus. Kemudian mereka memakukan dia pada sebatang kayu salib agar dia mati. Yesus selalu tahu bahwa dia akan mati dengan cara itu. Dia juga tahu bahwa kematiannya akan membawa pengampunan dosa kepada orang-orang yang menaruh kepercayaan kepadanya. 2 penjahat disalibkan di samping Yesus. Seorang percaya kepada Yesus dan pergi ke surga, dan yang lainnya tidak. Setelah berjam-jam menderita, Yesus berkata, "Sudah selesai," dan dia akhirnya mati. Pekerjaannya sudah lengkap. Teman-temannya menguburkan dia dalam kuburan pribadi. Kemudian prajurit-prajurit Roma menyegelnya dan menjaga kuburan itu. Sekarang tidak ada seorang pun yang bisa masuk ataupun keluar. Jika ini merupakan akhir dari cerita, betapa menyedihkan hal itu, anak-anakku. Tetapi apa yang terjadi? Allah melakukan sesuatu yang luar biasa. Yesus tidak terus tinggal dalam kematian. Pagi-pagi pada hari pertama dalam minggu itu, beberapa dari murid Yesus menemukan bahwa batu itu sudah terguling dari kuburan. Batu ini penutup dari makam Yesus, ya. Saat mereka melihat ke dalam, Yesus tidak ada lagi di sana. Seorang perempuan tinggal menangis di dekat kuburan.
Yesus menampakkan diri kepadanya. Dia cepat-cepat kembali penuh dengan sukacita untuk mengatakan kepada murid-muridnya yang lain, Yesus hidup, Yesus kembali dari kematian. Segera Yesus datang kepada murid-muridnya dan menunjukkan kepada mereka lubang paku yang menakutkan di tangannya. Ini benar, Yesus hidup lagi. Dia mengampuni Petrus yang telah menyangkal dia dan berkata kepada murid-muridnya untuk mengatakan kepada setiap orang yang mengenai dia. Kemudian dia kembali ke surga. Kematian menurut Kristen bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi ada beberapa pertanyaan mendasar mengenai seperti apa sengsara kematian Yesus. Kenapa dia harus sengsara dan mati? Kenapa penyaliban Yesus terjadi sangat mengerikan? Nah, apa yang bisa kita ambil dari wafat Yesus? Dan bagaimana sikap kita menilai penderitaan yang dirasakan oleh Yesus? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering sekali keluar dari mulut kita. Karena itu, mari kita ulas makna dari sengsara dan wafat Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, ada beberapa makna wafat dan sengsara Yesus bagi kita. Yang pertama, wafat Yesus adalah konsekuensi dari berita tentang kerajaan Allah. Yang kedua, wafat Yesus merupakan tanda ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa. Dan yang ketiga, wafat Yesus sebagai tanda bentuk solidaritas antara Ia dengan kita manusia yang berdosa. Keempat, wafat Yesus untuk menebus dosa semua manusia di muka bumi ini. Nah, Yesus adalah anak domba Allah yang menurut orang Yahudi pengampunan dosa dilakukan oleh makna sengsara dan wafat Yesus dengan mengorbankan anak domba kepada Allah. Jadi Yesus yang sebagai anak domba harus menumpahkan darahnya satu kali untuk selamanya agar dosa manusia di muka bumi dihapuskan. Nah, anak-anak yang terkasih, dari wafat Yesus kita belajar apa itu arti kata pengorbanan. Kita dapat belajar cara mengasihi karena Yesus pernah mengajarkan tidak ada yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Itulah beberapa makna yang dapat kita pelajari dari kematian Yesus di kayu salib. Nah, anak-anak yang terkasih, kebangkitan Yesus terdapat dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Nah, kebangkitan Yesus ini dirayakan pada hari raya Paskah atau hari Minggu pada perayaan Ekaristi. Nah, perayaan Ekaristi atau Misa merupakan perayaan syukur umat beriman atas keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui diri Yesus di kayu salib dan kebangkitannya demi menebus dosa manusia. Nah, anak yang terkasih, siapa wanita pertama yang mengetahui bahwa kuburan Yesus kosong? Dialah yang bernama Maria Magdalena. Dan siapa coba murid yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus? Dialah yang bernama Thomas. Yesus harus menunjukkan dulu bekas lubang paku di tangannya kan, dan bekas cucukan di lambungnya Yesus supaya si Thomas dan murid yang lainnya percaya bahwa Yesus telah bangkit. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun dia percaya. Apakah kamu percaya kepada Tuhan? Ya, dengan iman yang teguh kita harus percaya. Nah, anak yang terkasih, kebangkitan Yesus menunjukkan kuasa dan kehendak Allah dalam memenuhi janjinya untuk menebus dosa manusia. Nah, kini anak-anak yang terkasih, ada beberapa makna kebangkitan Yesus yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, Yesus membuktikan dan menunjukkan kemenangannya atas maut dan dosa pada kebangkitannya pada hari yang ketiga. Yang kedua, Yesus membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah. Ketiga, nubuat Alkitab terpenuhi dengan kebenaran yang terjadi. Dan yang keempat, perkataan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, anak-anak yang terkasih, kebangkitan Yesus kita rayakan pada hari apa tadi anak-anak yang terkasih? Iya, pada hari raya Paskah atau setiap hari Minggu. Anak-anak yang terkasih,
Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita, maka kita juga harus dapat bersyukur atau berterima kasih atas pengorbanan Yesus. Dengan cara apa? Yakni dengan cara rajin berdoa, rajin beribadah, berlaku dan berkata yang baik, mengasihi sesama, melaksanakan hak dan tugas kita sebagai anak didik yang bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Kita juga perlu bangkit dari segala dosa atau kemalasan kita selama ini, serta mau mewartakan firman Tuhan kepada banyak orang melalui teladan hidup kita yang baik. Dengan demikian, anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita hari ini mengenai sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus telah selesai. Anak-anak yang terkasih, Bapak tetap menghimbau kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah dengan memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, serta kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan sehat. Nah, salam dari saya, sampaikan ucapan terima kasih saya kepada orang tua yang senantiasa telah membimbing kita belajar dari rumah. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dari orang tua seluruhnya. Begitu juga kepada kamu anak-anak yang Bapak kasih, tetap semangat dan rajin belajar ya, serta bertanggung jawab. Terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.